copot ya guys, kendor, satu bautnya hilang. Federal Oil. Imitation product. Pengerjaan yang mengerikan. Lonceng imitasi. Rumah kopling KW-KW. Kampas kopling imitasi. Atas sok 10. Original pair. Oke. KW-KW.
ajur. Koplingnya slip, dulu orang ngecek sok ngarep dana isisnya 1,5 juta. Stangnya rusak. Dua sepilang garane, stang seker, laker, stang leker, setang, lahar, seher. Kasih estimasi dulu berapa dana yang dibutuhkan. 1,5 cukup nggak? Soalnya koplingnya trouble banget. Kampas kopling ganda, kampas kopling manual, lonceng, ora cukup 1,5 juta. Bocor kabeh. Nyandak para 1,5 juta plus jasa sekalian. Kalau dananya cukup nanti mesin tengah, tapi ini vital sih, setang saya kira wis parah. Sama dalaman mesinnya berlumpur, ini harus belah untuk membersihkan seluruh bagian, dan laharnya ini oblak semua. Kalau nggak dibelah nanti potensi akan lebih cepat rusak karena saluran oli tersumbat oleh kotoran semacam ini, Pak. Olinya udah kayak lumpur di sini. Nah, ini per tahun pakainya Federal. Dan pola penggantian yang tidak teratur. Ini oblak, setang bunyi, jelas bunyi. Nanti kalau pistonnya sudah halus, ini akan kedengaran tek 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 tek. Tadi nggak kedengaran karena ketutup suara piston. Kemudian untuk kopling, ini loncengnya kan gantian. Ini mau diganti pakai original pun akan tetap selip karena kualitas loncengnya. Ini masalahnya di sini. Apalagi pakai imitasi, tambah parah. Untuk kampas koplingnya ini di sini pakai KW-KW, dan ini kosong pelatnya. Kalau pelat ini sebaiknya diganti sebab ini korosi. Kalau tidak diganti nanti akan mengotori oli. Jadi oli bolak-balik cepat kotor gara-gara korosinya. Sama plat kopling. Nah, di sini untuk kampas gandanya ini pakai imitasi banget. Di sini lebih aus duluan dan dia selipnya parah banget kalau yang kayak gini. Ini. Untuk rumah koplingnya ini imitasi set, satu set imitasi. Jadi ini sepaket imitasi. Mungkin ini belinya satu set imitasi yang sama koplingnya sekalian ini. Mungkin. Jadi belinya paket kayak gini KW. Kalau original sulit untuk korosi kayak gini, dan bahan original logamnya nggak terlalu berkilo kayak gini. Ini kalau kita mau standarkan, mau original kan dana 1,5 nggak cukup, Pak. 1,6 setang
Lahar, Lahar bang. lahar udah original semua ya. Belum rumah koplingnya, nggak cukup berarti. Gitu aja, setang, seher, lahar, seal klep, perpak, oli 1,6 jutaan kalau yang original. Ini harganya 450.000. Ini satu set harganya mencapai 800 ribuan yang original. Anggarannya kalau mau distandarin, mau dibagusin, mau kembali pakai original harus ada duit 3 jutaan kalau mau distandarin. Oke ya. Nah, ini buat pengalaman, dengan dana 1,5 saya ke setang nggak mampu, Pak. Ya, untuk ke setang ini aku nggak mampu, Pak. Karena belanjaan netok itu 1,6 jatuhnya. Yang original barang kita yang jamin. Nah, untuk teman-teman kalau mau banding-bandingan harga, silahkan ke toko online ya. Setang seker yang harganya original setang untuk Supra 125 itu ada yang 60 ribuan, itu toko online. Kemudian untuk kampas kopling, kemudian komplas ganda di toko online original itu ada yang hanya 50.000 sepasang atau satu set. Jadi nyong no debat tentang harga, setiap daerah beda-beda, setiap toko beda-beda. Dan toko online tidak bisa menjadi bandingan. Dan aku urus abdi bilang larang apa piye, yang penting produk yang saya pasang adalah produk yang bagus, berkualitas, standar original. Jadi aja banding-bandingnya masalah harga. Regamu murah, urusannya ke online ya kono, silahkan. Itu kayak gitu. Nah, ini saya tunggu konfirmasinya yang punya motor sebelum saya melangkah lebih jauh. Ini Pak, seandainya dipaksakan dengan dana 1,5 juta, pokoknya aku pengennya beres, mesinnya halus, dananya 1,5, lumayan rodo awet, saya siap ya. 1,5 itu udah termasuk jasa, nyong siap, tapi no komplain ya, no komplain, karena barang tidak mungkin ori. Stang sernya saya pakai imitasi, untuk laker-laker mesin juga saya pakai imitasi, kampas koplingnya juga saya tidak bisa pakai original. Kemudian ya, turun mesin, barang rusak semua, dana 1,5 itu udah harus termasuk ongkos. Ora cukup pakai yang ori, ini pakai imitasi semua. Tapi catatan no komplain, karena barangnya non ori. Barang non ori itu akan sangat terpengaruh kepada pemakaian. Yang ngawur bisa cepat banget rusak. Kalau barang ori ngawur ya mending nggak cepat terus. Kembali ke panjenengan, ini panjenengan Anda sang pemilik motor sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, yaitu menggunakan produk non original. Iki Pak, ojo goleki murah Pak. Maaf ya Pak, murah itu kan hanya perbandingan. Sampean bandingke barang ori karo barang imitasi, mesti barang orine larang ya toh. Tapi silahkan bandingkan barang ori dengan kualitas, waktu dan mutu, itu akan jadi murah Pak. Ini belum lama Pak ya, Bapak servis motor ini belum bertahun-tahun atau belum mencapai jangka waktu seperti barang original, tapi kehancuran dan kerusakannya lebih parah, lebih fatal ya. Rontokan dari semua alat-alat ini, benda-benda imitasi ini yang mengakibatkan kotoran yang seperti ini. Nah, ini menyumbat ke sistem saluran, ibarat kata ini mengalami kolesterol Pak. Darahnya nggak mengalir lancar, ini olinya nggak mengalir sempurna. Bukan tidak ngalir, tidak mengalir sempurna, itu aja. Akibatnya apa? Seluruh lahar rasio mengalami oblak, lahar krukas oblak, setang juga ikut rusak. Karena apa? Saluran oli itu masuk ke sini Pak. Nah, dia membasahi setang di sana Pak. Kalau olinya mengalami hambatan Pak di sini Pak, itu akan membuat mesin lebih cepat aus Pak. Itu seperti itu ya Pak ya. Kemudian di sini Pak, piston Anda ikut hancur, ikut rusak dan ikut bermasalah sampai seperti ini Pak. Karena apa Pak? Masalahnya satu, faktor penggantian oli dalam jangka yang mengikuti pola standar. Jadi kalau motor Anda pakai barang imitasi, lakukan penggantian oli 50% dari waktu barang original. Maksudnya begini, kalau Bapak ini motor masih standar pabrik, masih original, Anda ganti olinya 1 bulan sekali, it's okay, tidak masalah, itu bisa lebih baik. Tapi kalau Anda pakai barang seperti ini, ganti olinya itu 2 minggu sekali ya Pak ya. Kenapa begitu Mas Bun? Ya karena kondisinya barang-barang imitasi itu lebih cepat rontok dan lebih cepat mengalami keausan. Nanti residunya akan terbawa sama oli-oli itu. Nah, kalau lama penggantiannya, residunya akan nyumbat. Nah, jadi Bapak mau menghemat apa mau berboros-boros diri? Ya, 2 minggu sekali Anda ganti oli atau 1 bulan sekali Anda ganti oli. Nah, kalau pakai barang original ya Pak ya, ini Anda bisa pemakaian normal.
2000 sampai 3000 km untuk penggantian oli secara normalnya. Tapi kalau pakai imitasi, penggantiannya adalah 50% dari waktu barang standar dan original. Banyak orang yang berpikir hemat, ngirit, tetapi malah ngorot, menghancurkan diri sendiri. Begini Pak, seperti ibarat kata orang yang berhemat tidak mau makan makanan yang bergizi karena khawatir uangnya habis. Jadi dia selalu makannya itu hanya sambel, dan sambel setiap hari demi menghemat dan ngirit. Namun beberapa tahun kemudian mengalami masalah pencernaan dan ususnya kelet, harus dioperasi. Biayanya ya mencapai 30 juta rupiah. Jadi selama ini tidak makan makanan enak, tidak makanan bergizi, nabung untuk operasi. Nah, pilihannya ada di tangannya panjenengan. Ini jenengan ngirit, dandan motor ngirit, barangnya sing gawe-gawe, barangnya sing abal-abal. Ben apa murah. Pemakaian tidak lama, motor hancur, rusak lagi, Anda mengeluarkan uang 2 kali lipat lebih banyak. Anda kerugian secara mental, ya emosi, ya jengkel, waktu. Motor tidak bisa diajak nyari rezeki lebih cepat. Ya toh, lagi ngejar target, motornya meledak. Jadi kerugian Pak. Pikirkan jangka panjang, jangan hanya mikir jangka pendek ya Pak ya. Dalam kehidupan ini itu seperti itu. Pikirkan jangka panjang ya Pak. Jangan hanya mikir dunia, mikir akhirat juga. Itu kalau secara rohani ya Pak, secara religi. Kalau dari segi motor ya Pak ya, pikir jangka panjang. Ojo golek murah ya, ojo golek raga DCT, tapi jenengan nanti kecewa sendiri. Ya, ngenes neng dalan motornya rasa banter, neng dalan motornya mogok, di perjalanan motor bermasalah. Itu jauh lebih berharga Pak daripada uang yang dihemat, yang diirit. Ujung-ujungnya toh dan juga malah lebih banyak keluar biaya. Bijaksanalah dalam memiliki kendaraan, karena motor itu merupakan bagian dari jalan atau media untuk Anda mendapatkan rezeki di zaman sekarang ini. Ibarat orang kampung, ini pikulan Pak. Ya, ini pikulan, media untuk memikul benda-benda yang akan kita jajakan atau benda-benda yang akan kita tawarkan untuk mendapatkan rezeki. Kalau sekarang sudah ganti, bukan pikulan lagi. Zaman sekarang itu motor. Zaman sekarang orang di motor koso Pak golek rezekine. Zaman saya kira di motor Pak carry golek rezekine. Koncone wis tekan 10 km awake dhewe mlaku baru sampai 2 km. Ketinggalan kita. Ya, jadi sayangilah, cintailah motor panjenengan gede cilik. Ini adalah anugerah keilmuan dari Tuhan kepada manusia, agar manusia itu memiliki percepatan waktu yang lebih efisien. Ya, Allah menghendaki ilmu di kepala manusia, terciptalah motor. Maka sayangilah motor, rawatlah motor. Dengan begitu Anda menyayangi dan merawat sebuah keilmuan, karena ilmu itu datangnya dari Allah, termasuk motor ini. Terciptanya motor itu berkat keilmuan. Ilmu berada di otak, otak ciptaan Tuhan yang tidak bisa ditiru sampai hari ini. Jadi kalau sampean ngawur-ngawur, ngerusak-ngerusak dan lain sebagainya, sampean beli motor, ya toh, Anda beli motor pakai uang sendiri, Anda tidak merawat, itu sama saja Anda tidak bersyukur. Ya toh Pak, sampean keringetan golek rezeki, golek duit, go tuku motor, wis de motornya ora dirawat, itu padha karo panjenengan itu tidak bersyukur. Diberi nikmat, diberi harta, itu agar kita jaga, kita rawat, agar hidup kita makin lebih baik dan makin lebih mudah. Makatan nggih Pak, monggo silahkan mau bagaimana keputusannya. Kalau mau original semua, ini belanjaan itu 1,6 belum termasuk itu. Ya, belum termasuk kopling Pak. Jadi hanya sektor ini mesin. Itu 1,6 juta dengan harga yang biasa barang kita pakai, biasa kita beli. Kalau Bapak punya referensi, wah mahal banget di Bengelesipun, saya ada barang lebih murah, silahkan Bapak belanja sendiri, barangnya kirim ke sini. Saya no garansi, no komplain. Kalau panjenengan belanja sendiri boleh, kami tidak masalah, kami tidak keberatan. No komplain, no garansi. Karena bukan barang dari kami, dan segala kerugian, kerusakan setelah pemakaian dari barang yang Anda beli sendiri bukan urusan kami. Begitu ya Pak ya. Karena bisa jadi Anda beli barang palsu, kan begitu. Ataupun beli barang asli tapi grade-nya itu grade 3. Karena ada kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3. Ini barang ori ya Pak ya, kualitas 1, 2, dan 3. Harganya sangat jauh berbeda. Jadi silahkan panjenengan pertimbangkan. Mau memasrahkan sama kita, ya gitu. Anggarannya dhuwur, duitnya banyak. Tapi nek dibandingnya karo imitasi, ya mesti larang iki. Tapi nek dibandingnya karo kualitas dan mutu, pasti jadinya murah. Karena mahal dan murah itu sebatas perbandingan. Matur suwun, sekian dari saya. Selamat pagi, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Untuk ini kita tidak lanjutkan, ini akan kita bersihkan aja dulu. Jika nanti ada konfirmasi dan keputusan dari pemilik motor, maka kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.